Selamat datang teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang diskriminan. Nah, diskriminan di sini adalah pada persamaan kuadrat. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa diskriminan itu adalah sebuah nilai ya yang nanti mampu menentukan bagaimana jenis akar dari persamaan kuadrat. Nah, kalau kita tuliskan nilai diskriminan itu akan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, di mana A, B, dan C pada nilai diskriminan itu kita peroleh dari bentuk umum persamaan kuadrat, di mana A itu adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstantanya. Kemudian ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari diskriminan. Kalau teman-teman perhatikan, rumus yang saya tulis di bawah ini adalah rumus ABC atau rumus kuadratik yang digunakan untuk mencari akar persamaan kuadrat. Nah, kalau kita teliti lebih dalam lagi, bahwa di dalam akar dari rumus ABC itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di mana nilai itu sama dengan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat. Sehingga kalau kita modifikasi rumus ABC yang kita punya, maka kita bisa tuliskan seperti ini, bahwa X1 dan X2 adalah sama dengan negatif B plus minus akar diskriminan per 2A. Jadi syaratnya ya tentu kita harus punya nilai diskriminan. Nah, apa sih fungsi diskriminan sebenarnya teman-teman? Jadi lagi sekali saya tegaskan bahwa diskriminan itu berfungsi untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Jadi kita bisa bagi seperti ini. Jadi diskriminan itu kita bedakan jadi 3, yaitu ketika nilai diskriminan lebih besar dari 0, ketika sama dengan 0, atau kurang dari 0. Nah, ketika diskriminan nanti nilainya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut nanti akan memiliki dua akar real atau nyata. Atau kita bisa tuliskan nanti nilai X1 dan X2 nya akan ada, dan mereka nyata berbeda. Kemudian ketika diskriminannya sama dengan 0, maka kita akan melihat bahwa persamaan kuadrat itu akan memiliki satu solusi, yaitu satu akar nyata. Yaitu ketika kita mencari X1 dan X2, maka nilai X1 akan sama dengan X2. Kemudian ketika diskriminan kurang dari 0, maka akar yang didapat adalah akar imajiner atau akar di mana di dalamnya itu ada akar negatif ya. Nah, dalam kita menentukan solusi berupa bilangan real atau nyata, ketika kita menemukan diskriminan kurang dari 0, teman-teman, maka kita bisa sebut bahwa persamaan kuadrat itu tidak punya solusi akar real. Karena apa? Karena nilai X1 dan X2 nanti akan mengandung sebuah akar negatif, yaitu akar negatif 1. Nah, ini dikenal dengan nilai dari bilangan imajiner. Coba kita pakai contoh teman-teman. Misalkan saya punya contoh yang pertama, sebuah persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat tambah x kurang 3 sama dengan 0. Kita akan coba cari diskriminannya. Terlebih dulu kita tentukan dulu nilai A, B, dan C, dimana A itu 2, B nya 1, dan C nya negatif 3. Kemudian kita tentukan diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita substitusi nilai A, B, dan C menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan. 1 kuadrat itu 1, kemudian negatif 4 kali 2 kali negatif 3 itu adalah plus 24, sehingga hasilnya adalah 25. Sehingga di sini kita peroleh bahwa diskriminan itu lebih besar dari 0. Artinya adalah nanti kita akan mendapatkan dua akar nyata atau nilai X1 dan X2 yang berbeda. Ayo kita coba. Nah, misalkan kita manfaatkan rumus ABC yang sudah kita modifikasi tadi. Kemudian kita masukkan nilainya ya, karena diskriminan sudah kita tahu nilainya. Jadi min B jadinya negatif dari B itu 1 ya. Jadi negatif 1 plus minus akar diskriminannya 25 per 2 kali A nya 2, berarti 2 kali 2 sama dengan seperti ini. Sehingga min 1 plus minus 5 per 4. Sehingga dari sini kita punya X1, jadi kita ambil yang positif ya. Ini ya positif, berarti
negatif 1 plus 5 per 4, sedangkan X2 nya kita ambil yang negatif, berarti negatif 1 min 5 per 4, seperti itu teman-teman. Sehingga kalau kita cari hasilnya, X1 nya adalah 4 per 4 sama dengan 1, kemudian X2 nya adalah negatif 6 per 4 yang kita sederhanakan menjadi negatif 3 per 2. Sehingga solusi yang kita dapatkan ya itu ada dua nilai ya, min 3 per 2 dan 1. Nah, kemudian kita coba contoh yang kedua. Kita punya persamaan kuadrat, yakni x kuadrat tambah 6x plus 9 sama dengan 0. Nah, sama, kita tentukan juga nilai A, B, dan C nya. A1, B nya 6, C nya 9. Lalu kita tentukan berapa sih nilai diskriminan dari persamaan tersebut. Kita gunakan tetap rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC ya. Kemudian kita substitusi nilai A, B, dan C menjadi seperti ini. Kemudian kita cari nilainya. 6 kuadrat itu adalah 36 dikurang 4 kali 1 kali 9 itu 36, sehingga hasilnya adalah 0 teman-teman, atau diskriminannya sama dengan 0. Berarti nanti kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2 nya sama. Ayo kita coba gunakan rumus yang tadi. Nah, kita sekarang tinggal substitusi. B nya 6, diskriminannya 0, A nya 1. Kemudian ya kita perlu seperti ini, akar 0 ya 0, 2 kali 1 2, sehingga X1 kita peroleh gunakan tanda plusnya, berarti negatif 6 tambah 0 per 2 ya, jadi tetap negatif 6 per 2 atau sama dengan negatif 3. Kemudian untuk X2 nya itu adalah negatif 6 min atau kurang 0 per 2 ya, sehingga ini nilainya sama dengan negatif 6 per 2 juga, sama dengan negatif 3. Jadi kita lihat nilai X1 dan X2 nya sama ya. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya ada satu akar ya, yaitu akarnya adalah negatif 3. Sekarang kita coba contoh yang ketiga, yaitu x kuadrat kurang 2x tambah 2 sama dengan 0. Sama, kita tentukan juga A, B, dan C nya. A nya 1, B nya negatif 2 ya, dan C nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita cari diskriminan dengan rumus B kuadrat kurang 4AC. Substitusi nilai A, B, dan C ke dalam persamaan. B nya negatif 2 ya, negatif 2 kuadrat kurang 4 kali A1 C2 ya, sehingga hasilnya negatif 2 kuadrat itu 4 dikurang hasil ini adalah 8, sehingga dia sama dengan negatif 4. Berarti kita peroleh adalah nilai diskriminan kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka dia akan dapat akar yang imajiner. Jadi kalau kita berbicara oleh sekali bilangan real, maka ini tidak punya solusi. Tapi kalau kita berbicara bilangan kompleks, maka kita bisa lanjutkan prosesnya. Jadi kita bisa uji seperti ini teman-teman. Gunakan lagi rumus yang tadi. Nah, B nya kita ganti dengan negatif 2, kemudian diskriminannya adalah negatif 4. Nah, ini yang saya lingkari ini adalah bilangan imajiner ya, sebuah akar yang di dalamnya adalah negatif. Nah, coba kita proses. Nah, kita rubah sekarang akar negatif 4 itu kita rubah menjadi 4 kali negatif 1 ya. Kemudian 4 bisa kita akarkan sehingga kita mendapat bentuk seperti ini. Jadi min 1-nya tetap di dalam akar. Nah, kemudian dengan aturan pecahan, kita pecah bentuk ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita cari X1 X2 nya, 2 bagi 2 itu 1, plus minus, ini 2 dan 2 kita sederhanakan sehingga yang tersisa adalah negatif 1 dalam akar ya. Sehingga di sini X1 nya adalah 1, ambil plus akar negatif 1, X2 nya adalah 1 dikurang akar negatif 1. Nah, jadi kalau lagi sekali, kalau kita berbicara bilangan real atau bilangan nyata, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong karena tidak ada hasil X1 dan X2 yang berupa bilangan real. Tetapi kalau kita masih berbicara bilangan kompleks yang di dalamnya adalah bilangan real dan imajiner, maka X1 X2 yang kita peroleh tadi itu adalah solusinya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada pemecahan masalah dengan diskriminan ya. Jadi ada satu contoh saya berikan, ini adalah sebuah bentuk soal di mana ini kita akan
selesaikan dengan diskriminan ya. Diketahui persamaan kuadrat x kuadrat kurang 4x tambah p sama dengan 0 memiliki dua akar nyata. Tentukanlah nilai p ya. Jadi solusinya sebenarnya gampang sekali karena kita sudah belajar diskriminan ya. Kata kuncinya ada di sini, memiliki dua akar nyata. Nah, kapan sebuah persamaan kuadrat memiliki dua akar nyata? Yaitu pada saat diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, kalau diskriminan lebih besar dari 0, maka kita bisa tuliskan bahwa diskriminan itu adalah b kuadrat kurang 4ac, ini nilainya lebih besar dari 0. Nah, dari persamaan ini kita tentukan dulu. A-nya adalah 1, kemudian dari sini kita temukan B-nya adalah negatif 4, dan C-nya adalah P. Kita substitusi ke pertidaksamaan ini. Jadi B-nya negatif 4 dikuadratkan, dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya P ya. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya ini dikuadratkan adalah 16, dikurang ini dikalikan 4P. Nah, berarti dia berbentuk pertidaksamaan satu variabel ya. Jadi kita selesaikan, 16 kita bawa ke ruas kanan jadi negatif 16. Kemudian karena kita akan menentukan P, maka ruas kiri dengan ruas kanan kita bagi dengan negatif 4 ya. Nah, ingat teman-teman lagi sekali, pada pertidaksamaan kalau kita membagi dengan negatif maka tanda akan dibalik. Nah, sehingga dari sini kita akan peroleh bahwa P, ya hasil ini P adalah kurang dari 4. Artinya adalah bahwa untuk mendapatkan dua akar nyata pada persamaan ini, maka nilai P ini bisa teman-teman ganti dengan nilai bilangan real yang kurang dari 4. Seperti itu teman-teman penjelasan saya terkait dengan diskriminan. Semoga membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih.